Halo guys friends, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam dimanapun teman-teman berada. Kembali lagi bersama saya Ramadan di podcast Jasa Ria Kalimantan Barat. Cencalo, cerita, canda, dan dialog. Nah, pada episode podcast kali ini long time no see ya. Kita udah lama nggak bersua nih gitu. Nanti di podcast kali ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Q&A dari Instagram Jasa Ria Kalimantan Barat yang sudah pernah dipost sekitar 1 minggu yang lalu. Nah, dalam podcast ini kemarin sama kayak podcast yang sebelumnya, kita akan menjawab Q&A, cuma bedanya di podcast ini biar durasinya nggak terlalu panjang, kita bakal jawab pertanyaan dari 4 orang penanya yang sudah dipilih sama petugas kita untuk menjadi pemenang gitu. Nah, sama lagi nih, aduh takut teman-teman bosan ya, cuman kita pembawaannya lebih happy aja kali ini. Aduh, akan dijawab dengan Mbak Ajeng Paramida Widyaburti. Selamat pagi Mbak Ajeng. Selamat pagi Mas Ramadan. Jadi mungkin di backstage-nya, cielah backstage, udah kita lucu ya. Iya, lanjut. Aduh capek, udah sore nih, tapi selamat pagi. Udah kita kumpulin pertanyaan, ada 4 nih Mbak Ajeng. Mungkin Oke. Mbak Ajeng juga udah baca biar kita kasih insight-insight yang baru lagi untuk just friend yang sudah menanya di rumah ya. Jadi ada 5 pertanyaan, mungkin kita akan bahas satu persatu mungkin Mbak Ajeng. Nanti Oke. ada pertanyaan-pertanyaan yang ada anak-anaknya lagi. Banyak ya? Anak cucu nih jadi kan. Oke, untuk pertanyaan pertama dari @ribaskoro_putro. Pertanyaan ini ada 5, mungkin saya bacakan dulu Mbak Ajeng ya. Oke. Mohon izin bertanya kepada Jasa Raja Kalimantan Barat untuk beberapa pertanyaan dari saya. Yang pertama, apakah besaran santunan jasa harja kecelakaan darat, laut, dan udara itu sama? Terus yang kedua, apabila seorang warga negara asing mengalami kecelakaan di jalan, apakah berhak mendapatkan santunan dari jasa harja? Yang ketiga, bagaimana nih jika korban kecelakaan meninggal dunia tapi tidak memiliki ahli waris? Apakah masih bisa dapat santunan dari jasa harja? Terus yang keempat, berapa lama batasan pengajuan klaim untuk mendapatkan santunan? Terus pertanyaan yang kelima dan terakhir dari Bapak Tribaskoro Putro, hal-hal apa saja yang dapat menggugurkan hak santunan seseorang untuk memperoleh santunan dari jasa harja? Terima kasih, boleh Mbak Jeng jawab pertanyaan dulu yang pertama ya. Oke, boleh. Ini saya langsung jawab aja ya untuk Bapak Tribaskoro Putro. Iya. Ada 5 pertanyaan yang Mas Iya Ramadan benar. ya? Ini semuanya pemenang ya? Iya benar semua. Jadi biar kita nggak berpanjang waktu dan memperpanjang merampot ya. Iya, jadi satu orang Iya. langsung cari 4 pertanyaan. Mm. Ya udah, saya coba bantu jawab ya Pak sesuai dengan kewenangan saya. Jadi untuk korban kecelakaan baik itu di darat, laut maupun udara, untuk korban yang meninggal dunia, ahli warisnya itu mendapat santunan 50 juta. Itu sama. Nah, tapi kalau misalnya khusus untuk luka-luka atau misalnya luka ringan, luka berat, Iya. baik itu kecelakaan di darat maupun laut, itu sama 20 juta, tapi untuk di udara khusus sesuai dengan peraturan Kementerian Keuangan, maksimumnya 25 juta rupiah. Nah, Oke. untuk santunan cacat tetap maksimal 50 juta sama. Untuk santunan P3K maupun ambulans sama. P3K yang maksimumnya 1 juta, ambulansnya maksimum 500.000. Dan terakhir untuk penguburan bagi korban meninggal yang tidak memiliki ahli waris sama, baik di darat, laut maupun udara, itu mendapatkan 4 juta rupiah bagi pihak yang menguburkannya. Oke, berarti basically itu untuk kecelakaan laut udara untuk yang meninggal dunia sama Mbak Ajeng ya 50 juta rupiah. Iya. Yang membedakan di sini hanya di untuk perawatan luka-lukanya. Perawatan luka-luka Kalau- sisanya sama, meninggal Kalau dunia, cacat tetap, P3K, kalau untuk ambulans. darat dan laut itu 20 juta, kalau Betul. untuk udara 25 juta rupiah. Iya, Oke. betul sekali. Lanjut pertanyaan yang kedua Mbak Ajeng. Yang kedua tadi soal apa ya Mas? Warga negara asing, Warga negara yang asing. mengalami kecelakaan di jalan raya. Sebelumnya sebenarnya udah pernah dibahas ya di Iya. podcast episode sebelumnya. Mungkin bisa cek di episode sebelumnya Mas. Jadi udah pernah kita sampaikan. Udah pernah kita bahas kalau ya. untuk WNA yang mengalami kecelakaan ini tetap
akan mendapatkan santunan. Yang penting sesuai dengan syarat yang berlaku dari kita, terbit laporan polisi. Betul itu sekali. Untuk versi lengkapnya bisa ditonton podcast episode sebelumnya yang khusus untuk warga negara asing. Oke. Itu akan dijelaskan baik luka-lukanya maupun meninggal dunia dan ahli warisnya gimana sih. Nanti kalau ahli warisnya kan nggak di Pontianak, nggak di Indonesia ya. Indonesia gitu. Ya kan di negara asalnya itu gimana pengurusannya. Nah di episode tersebut lah nanti akan dibahas secara tuntas. Oke, lanjut macam pertanyaan ketiga. Bagaimana jika korban setelah meninggal dunia tidak memiliki waris? Apakah bisa mendapatkan santunan? Ini juga udah pernah dibahas nih sebelumnya. Pak Tribaskoro boleh nanti dicek-cek episode sebelumnya ya Pak. Jadi untuk korban meninggal dunia yang tidak memiliki ahli waris, di dalam hari ini ahli waris yang menurut Jasara Harja ya, janda atau dudanya, kalau nggak ada anak-anaknya, kalau anak-anak yang sah nggak ada juga orang tuanya yang sah. Kalau tidak ada ketiga di antara tersebut, maka dianggap tidak memiliki ahli waris dan diberikanlah biaya pemakaman kepada pihak yang menyelenggarakan pemakaman tersebut. Iya, begitu. Selanjutnya yang nomor 4. Ini pertanyaan yang keempat, berapa lama batas pengajuan klaim untuk mendapatkan santunan? Ini pertanyaan bagus sih sebenarnya. Iya. Kan ini ya, dananya berapa lama sih klaim santunan Jasara Harja? Lumayan banyak sering ya Mbak ya. Iya. Untuk waktu kita memang ada target dari perusahaan yaitu 1 jam. Berkas lengkap harus kita bayarkan. Nah, harus kita serahkan bahasanya. Jadi bukan dibayarkan tapi sekarang adalah diserahkan kepada korban maupun ahli waris korban. Oke. Begitu. Berarti batas waktunya 1 jam semenjak berkas lengkap. Berkas lengkap. Iya. Dan di sini tuh ahli waris, terutama ahli waris korban itu nggak perlu repot-repot datang ke kantor Jasara Harja karena kan situasi masih duka dan sebagainya. Jasara Harja nanti yang akan bekerja. Jasara Harja, petugas Jasara Harja lah yang akan datang ke rumah ahli waris tersebut untuk mensurvei siapa ahli waris dari korban kecelakaan tersebut. Oke. Lanjut pertanyaan yang kelima Mbak Jeng. Hal-hal apa sajakah yang dapat menggugurkan hak santunan, hak untuk mendapatkan perolehan santunan dari Jasara Harja? Silakan Mbak Jeng. Untuk hal-hal yang dapat menggugurkan hak santunan seseorang yang melalui kecelakaan itu sebenarnya sudah diatur di Undang-Undang 33 dan 34 tahun 1964 Junto PP 1718 tahun 1965. Ini kalau misalnya kita ada bahas sedikit ya, ada sebenarnya podcast sebelumnya kebetulan saya juga yang ngisi waktu itu udah dilengkapin. Jadi memang ada beberapa poin. Kita kasih contoh aja ya Mas Ramadan, salah satu contohnya percobaan dan bunuh diri. Jadi baik itu percobaan maupun tindakan membunuh. Salah satu contohnya kita bahas aja ya Mas Ramadan. Itu ada percobaan dan tindakan bunuh diri. Atau misalnya dalam keadaan suatu kondisi perang, bencana alam dan sebagainya. Nah itu sedikit menggambarkan lah. Tapi untuk lebih lengkapnya Pak Tribaskoro maupun Just Friend itu bisa nonton di podcast kita yang sebelumnya. Di situ dibahas semua. Mana-mana aja sih yang nggak bisa dikecualikan dari penjaminan Jasara Harja. Gitu. Dengan niatan bunuh diri atau dengan balapan itu termasuk Mbak Jen juga ya, balapan liar gitu ya. Lengkap di podcast sebelumnya ya. Bisa ditonton lagi. Jadi biar naik viewers yang kemarin. Oke. Begitu Pak Tribaskoro, terima kasih pertanyaannya. Pertanyaan yang kedua dari Bapak Haryanto Filipus 351. Oke, ada 2 pertanyaan nih Mbak. Pertanyaan pertama, dana santunan untuk korban kecelakaan lalu lintas kendaraan penumpang umum dan lalu lintas jalan raya dari mana ya? Terus yang kedua, mengapa korban kecelakaan ada yang mendapat santunan dari Jasara Harja? Padahal korbannya kan nggak punya polis nih dari Jasara Harja. Mohon penjelasannya. Oke, pertama selamat dulu nih kepada Pak Haryanto Filipus 351. Udah jadi salah satu pemenang giveaway kita pada episode minggu ini ya. Benar. Kalau tadi pertanyaannya itu dari mana sih sumber Jasara Harja ini sampai kita tuh bisa ngasih santunan gitu kepada warga yang memang memiliki hak tersebut. Kalau kita sumber utama pendapatan Jasara Harja itu ada 2. Yang pertama itu dari pembayaran sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan yang biasa Bapak Ibu Just Friend bayarkan setiap tahunnya untuk kendaraan bermotornya itu. Nah, jadi kalau misalnya kita bayar pajak, itu kan di notis pajak itu di bawah PKB ada SWDK LLJ. Itulah yang
dibayarkan Bapak Ibu Mm-mm. dan menjadi pemasukan untuk Jasara Harja, sehingga kami dapat mengelola dana tersebut dan Mm-mm. menyalurkannya lewat dana santunan. Mm-mm. Gitu. Yang kedua dari iuran wajib kendaraan bermotor umum. Mm-mm. Bukan Ini cuma kendaraan masuklah bermotor umum pertanyaan ya, ini ya. tapi Mm-mm. kendaraan umum. Karena termasuk Kendaraan umum. kapal laut, sungai, dan pesawat Ya. udara Mm-mm. gitu. Jadi setiap tiket yang Bapak Ibu Just Friend bayarkan ketika melakukan perjalanan menggunakan kendaraan umum yang resmi ya. Nah, Mm-mm. itu membayar wajib kendaraan resmi tersebut itu membayar iuran wajib kepada Jasara Harja. Itu juga yang menjadi salah satu pemasukan untuk Jasara Harja. Nah, berarti kita dapat jawaban dari pertanyaan pertama Bapak tadi. Berarti kalau untuk ke lalu lintas kendaraan penumpang umum itu berdasarkan dari iuran Iuran wajib wajib, yang dibayarkan betul. dari kapal laut, pesawat udara, atau angkutan-angkutan umum yang terus yang kedua lalu lintas dari jalan raya, itu berarti dari yang sumbangan wajib dan akses lalu lintas jalan raya yang biasa kita bayarkan bersamaan dengan pajak setiap tahunnya. Iya, Begitu, betul Mbak Ajeng, ya. sekali. Mas Ramadan. Oke, lanjut pertanyaan yang kedua dari Bapak Haryanto. Mengapa korban kecelakaan ada yang mendapat santunan dari Jasara Harja? Padahal nggak ada polisnya nih. Nah, biasanya kan mungkin dari case-case asuransi lain kan ada polisnya gitu, sehingga terbukti bahwa kita sebagai peserta asuransi mendapatkan santunan dari yang pernah kita bayarkan asuransi sebelumnya. Begitu, Mbak Ajeng. Silakan, Mbak Ajeng. Oke, kalau untuk apa sih pertanyaannya? Karena pada dasarnya Jasara Harja ini kan asuransi sosial ya. Jadi memang kita tidak ada yang namanya polis. Kita adanya hanya kartu dana. Itu pun untuk para masyarakat yang telah membayarkan Iya. pajak kendaraan bermotornya, itu pasti diberikan yang namanya kartu dana. Itu aja gitu. Kita juga ini kan untuk semua warga negara Indonesia. Iya, benar. Jadi memang nggak ada yang terdaftar maupun tidak terdaftar, tidak. Selama dia masuk dalam ruang lingkup jaminan, tetap bisa kita tanggung. Bisa kita tanggung gitu. Betul. Yang penting keluarga korban bisa urus laporan polisinya terlebih dahulu, syarat utama kita, terus biarkan Jasara Harja kita, petugas kita yang bekerja, begitu Mbak Ajeng ya. Betul sekali. Pokoknya kita mengurangi jangan sampai keluarga itu terlalu sibuk, biar keluarga fokus ke korban aja, biar kita yang untuk asuransinya kita yang ngurus. Begitu Bapak Haryanto. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Selamat Bapak ya. Oke, lanjut untuk penanya ketiga nih yang beruntung. Atas nama @faisal_itv. Izin tanya Min, kalau misal ada kecelakaan dan mereka sedang naik transportasi online, apakah ada jaminannya? Terima kasih. Oke, Silakan Mbak ini Ajeng. pertanyaan bagus ya Faisal Itvi, karena kita belum pernah bahas deh kayaknya di episode sebelumnya Iya. ya. Nah, ini coba menjawab, semoga dapat membantu jawaban dari kami. Jadi untuk transportasi online, di sini kita baru 2 yang sudah kerjasama. Iya. Kalau tahun 2019 kemarin itu terakhir itu Gokar. Gokar ya. Yang terbaru ini tahun 2021 ini ada Maxim. Jadi Iya. teman-teman yang memang pengguna Gokar, pengguna Maxim, gak usah khawatir. Kalau memang terburuknya adalah terjadi kecelakaan tunggal, karena tadi yang dimaksudkan untuk kecelakaan tunggal bagi kendaraan bermotor umum itu bisa kita tanggung. Transportasi online ini juga bisa kita tanggung jika mengalami kecelakaan tunggal. Gitu. Jadi nanti akan kita cek, tentunya ada syarat-syaratnya. Kalau memang dalam keadaan membawa penumpang, ya pasti itu masuk dalam ruang lingkup kami gitu. Tapi yang pasti untuk sampai dengan saat ini baru 2. Gokar dan Maxim. Gokar dari Gojek dan Maxim. Yang sudah kerja sama-sama kita ya. Sehingga bisa di cover oleh Jasara Harja. Oke, terima kasih Mbak Titin Oke, untuk Mbak Faisal_itv, Mbak atau Mas ini mungkin, soal fotonya berdua nih, cowok sama cewek. Oke. Last question, last but not least, Mbak Ajeng. Dari @titin tanhul. Sebelumnya kita ucapkan selamat dulu untuk Mas dan Mbak Faisal_itv. Mungkin Faisalnya cowok, itv-nya cewek nih ya. Oke, lanjut tuh pertanyaan terakhir last but not least tadi dari @titin tanhul. Udah tanya hulu nih berarti nih. Titin tanhul 79. Min mau nanya, seandainya dalam kecelakaan tersebut apakah ada santunan atau jaminan untuk para disabilitas yang mengendarai roda 3 ataupun penggunaan motor biasa? Hanya saja itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih ke Mbak Titin Tanhul 79. Iya. Untuk penyandang disabilitas, apakah dijamin oleh Jasara Harja? Iya. Kalau kesimpulannya tetap dijamin oleh Jasara Harja. Jadi kita memang tidak membedakan
yang disabilitas maupun non disabilitas ya, just friend gitu. Cuma ada beberapa khusus lah cuma ada beberapa yang menjadi catatan gitu, karena di undang-undang kita untuk pasal-pasal yang dikecualikan bagi jaminan jasara harja, salah satunya adalah kecelakaan yang disebabkan oleh cacat badan maupun rohaniah luar biasa. Nah, itu dalam artian jika memang masyarakat jika memang orang tersebut mungkin tidak memiliki SIM untuk berkendara, kan sekarang ada tuh SIM D khusus untuk penyandang disabilitas. Nah, orang tersebut tidak memiliki SIM untuk berkendara, khusus orang tersebut tidak memiliki SIM untuk berkendara karena disabilitas, tentunya itu tidak boleh dong kan, bisa menjadi penyebab kecelakaan karena gitu. belum terbukti layak untuk membawa, walaupun sudah beroda 3 tapi tidak dibuktikan dengan adanya SIM D tadi. Betul, gitu, Mbak, ya. Tapi kalau memang sudah sesuai persyaratan untuk berkendara, tentu tetap akan ditanggung oleh jasara harja gitu. Dan mungkin sekali lagi kita himbau untuk just friend di rumah, tolonglah istilahnya demi kita keamanan, menjaga tertib lalu lintas untuk mengurangi kecelakaan yang berada di jalan raya. Ya sambillah diurus, walaupun itu juga tidak mengurangi untuk kecelakaan tersebut. Yang penting kita ada dokumen-dokumennya nih. Kita layak untuk berkendara dengan dibuktikan dengan SIM tadi, surat izin mengemudi. Ada upaya preventif ya. Iya, untuk preventif lah, at least setidaknya untuk kita mencegah kecelakaan tadi gitu, Mbak. Oke, berarti sudah ada 4 ya pertanyaan Mbak Ajeng ya. Mbak Mas Ramadan. Iya, jadi biar kita mempersingkat waktu aja, mungkin nanti ke depannya bisa kita podcastnya lebih panjang lagi durasinya. Semoga ada kesempatan waktu sehat walafiat, kesempatan waktu yang lebih panjang lah untuk kita jawab semua, menampung dari pertanyaan-pertanyaan Jasfriend yang sudah ditanyakan di kolom komentar Jasara Harja. Oke, selamat untuk pada keempat pemenang. Yang pertama tadi ada Bapak Tribas Koroputro, yang kedua tadi ada Bapak Haryanto Filipus, yang ketiga ada dari Faisal _Itvi, dan yang keempat ada Titin Tanhul 79. Selamat. Biar heboh ya. Selamat untuk nanti untuk para pemenang bisa DM langsung ke Instagram Jasara Harja Kalimantan Barat @jasarja_Kalimantan Barat untuk kedepannya bagaimana untuk proses pendapatan hadiahnya. Selamat. Udah hadiahnya lumayan nih ya untuk jajan teman-teman. Udah sama pajak belum Mas Ramadan? Ya udah sama pajak ya. Udah. Oh hadiahnya dipotong pajak nih, mohon maaf. Berapa hadiahnya? Rp600.000 untuk 4 orang pemenang. Jadi each pemenang dapat Rp150.000 dipotong pajak. Kita sebagai insan yang taat pajak ya. Harus. Oke, mungkin sudah itu kali Mbak Ajeng ya, mungkin ya. Sampai jumpa. Ya, terima kasih Mbak Ajeng sudah mampir di podcast kita lagi. Mungkin 3 episode ke depan kita langkau, mungkin kita ketemu lagi. Ya oke, pokoknya terima kasih. Semoga Jasfriend di rumah sehat-sehat terus. Jangan lupa follow Instagram Jasara Harja Kalimantan Barat. Untuk di Twitter @Jasara Harja Kalimantan Barat, dan juga di Facebook Jasara Harja Kalimantan Barat. Oke, see you. Sampai jumpa lagi di Cencalo Cerita Canda dan Dialog. Dadah. Lihat kemana nih sini?